Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Welcome to my channel, it's Winmus. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, lonceng, like, dan juga share-nya. Pertama yaitu mengenai masalah ekonomi klasik dan juga ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi. Maka produsennya harus mengetahui serta menentukan barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan dalam masyarakat. Contohnya memproduksi tempe. Lalu yang kedua, distribusi. Maka distributornya itu menentukan bagaimana barang dan jasa tersebut sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Berarti dari memproduksi tempe, kita harus menyalurkan tempe itu sampai kepada masyarakat ataupun kepada pasar. Nah, lalu yang ketiga yaitu konsumsi. Maka konsumen itu menentukan bagaimana barang dan jasa yang dapat beredar dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setelah kita memproduksi tempe, menyalurkan tempe, berarti itu konsumsinya sudah sampai kepada masyarakatnya. Masalah ekonomi modern itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama apa, bagaimana, dan juga untuk siapa. Nah, yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi. Maka produsennya itu harus menentukan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Juga harus selektif dengan skala prioritas karena sumber daya kita yang sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara kita memproduksi agar barang yang kita produksi itu sampai kepada konsumen. Nah, itu berkaitan dengan teknik produksi yang ditindaklanjuti dengan efisiensi sekaligus efektivitas berproduksi. Nah, yang ketiga yaitu untuk siapa. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu juga berkaitan dengan distribusi serta segmentasi pasar. Nah, kalau tadi kita membahas tentang masalah ekonomi, sekarang kita akan membahas tentang sistem ekonominya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem yang masih menganut kebiasaan dan juga tradisi secara turun-temurun untuk proses kegiatannya. Contohnya kegiatan barter. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yaitu kelebihannya. Yang pertama, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, tidak ada individualis dan tidak ada beban ataupun target yang berat yang harus dipikul. Lalu kekurangannya yaitu produktivitasnya yang sangat rendah karena sistem ini menggunakan teknologi yang masih sederhana. Sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana negara ataupun pemerintahnya memegang penuh kendali terhadap semua aktivitas yang sedang berlangsung. Pun kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi komando, yaitu kelebihannya yang pertama itu mudah melakukan pengawasan dan juga pengendalian barang di pasar, lalu pemerataan pendapatan dan juga tidak terjadi kesenjangan. Nah, kalau untuk kekurangannya yaitu hak individu tidak diakui serta pertumbuhan ekonomi cenderung terhambat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal, yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tinggi kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonominya demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lalu dengan pemerintahannya juga tidak campur tangan dan juga tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang sedang mereka lakukan. Kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi liberal, yaitu kelebihannya yang pertama meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas tinggi, lalu meningkatkan persaingan yang tinggi serta memiliki hak yang sama. Nah, untuk kekurangan dari sistem ekonomi liberal yaitu monopolinya di mana-mana, persaingannya yang tidak sehat, potensi krisis ekonomi, dan juga penggunaan sumber daya alam yang sangat berlebihan. Ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran
yaitu sistem yang menggabungkan karakteristik pasar, kebijakan, dan juga ekonomi tradisionalnya. Dan juga kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yaitu kelebihannya yang pertama, hak individunya diakui. Lalu, penetapan harga bisa terkendali, terjaminnya kestabilan ekonomi, serta memperhatikan UMKM-nya. Nah, untuk kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yaitu beban pemerintah lebih berat daripada swasta, dan juga pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.